Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta. Apa kabar kader 4, 5, dan 6 Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini Ustadz bisa berhadapan dengan kalian semuanya dalam rangka untuk menyampaikan materi tentang fikih khutbah Jum'ah. Jadi materi kali ini berkaitan dengan tema kaitannya dengan khutbah Jum'ah. Mungkin di antara kalian dari sejak kecil sampai hari ini dan bahkan entah sampai kapan kita hadir dalam rangka untuk melaksanakan ibadah Jum'ah. Tentunya pelaksanaan khutbah Jum'ah ini adalah merupakan kewajiban bagi orang yang melaksanakan salat Jum'ah. Bahkan para ulama menyampaikan syarat sahnya khutbah Jum'ah atau syarat sahnya salat Jum'ah itu adalah bagian daripada khutbah Jum'ah. Syarat salahnya adalah melaksanakan khutbah Jum'ah. Untuk itu, pembahasan fikih khutbah Jum'ah ini tentunya kita harus memahami apa dan bagaimana khutbah Jum'ah itu. Secara bahasa, khutbah Jum'ah itu diartikan sebagai pidato atau nasihat atau tausiah, pesan singkat. Kenapa disebut singkat? Karena memang khutbah Jum'ah ini tidak panjang seperti pengajian-pengajian. Minimal 15 menit atau maksimal 20 menit. Atau minimal 10 menit sampai 15 menit. Nah, maka di sini khutbah Jum'ah ini adalah merupakan pidato atau nasihat tausiah yang disampaikan kepada para jamaah. Sedangkan menurut istilah, khutbah Jum'ah itu adalah pidato yang disampaikan oleh seorang khatib di depan jamaah sebelum salat Jum'ah dilaksanakan. Tentunya dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun yang sudah ditentukan, baik berupa tazkirah, dalam hal ini adalah peringatan, penyadaran bagi jamaah, dan juga berupa mau'izah atau pembelajaran dan merupakan tausiah ataupun nasihat untuk para jamaah. Jadi intinya khutbah Jum'ah di sini adalah memberikan tausiah, nasihat, dan peringatan bagi para jamaah dalam rangka untuk menyampaikan ajaran Islam. Para siswa sekalian, kadar 4, 5, dan 6, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyampaikan kepada kita bagaimana hukumnya melaksanakan khutbah Jum'ah ini sesuai dengan dasar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Jumu'ah ayat ke-9. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati was'au ila dzikrillah wa darul bai'. Al-ayah. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk melaksanakan ibadah Jum'ah, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa darul bai', dan bahkan transaksi jual beli tentunya harus segera ditinggalkan bagi orang yang wajib untuk melaksanakan ibadah Jum'ah. Nah, tentunya di dalam melaksanakan Jum'ah di sini juga nanti para siswa sekalian maka harus memenuhi syarat dan rukunnya. Tetapi sebelum menyampaikan tentang syarat dan rukun ibadah Jum'ah, ada tuntunan yang perlu kita perhatikan dan kita tentunya tahu bersama
bagaimana tuntunan-tuntunan menurut ajaran Islam di dalam melaksanakan khutbah Jum'ah di sini. Yang pertama, khutbah Jum'ah ini dilakukan pada waktu zuhur. Di sini memang yang perlu kita perhatikan, waktu zuhur di sini di beberapa tempat ada yang melaksanakan Jumatan itu dimulai jam 12. Sebetulnya kalau kita memasuki waktu zuhur itu ya bisa waktu zuhur berbeda-beda sesuai dengan waktu di mana kita berada. Nah, waktu zuhur, khatib naik minbar dan berdiri seraya mengucapkan salam. Nah, ini tentunya walaupun ada sedikit perbedaan di kalangan para ulama. Tetapi yang kita pakai adalah bahwa khatib naik minbar itu tidak membawa apa-apa. Dalam arti tidak membawa naik minbar dan berdiri serta mengucapkan salam. Setelah mengucapkan salam, khatib duduk dan muazin mengumandangkan azan hingga selesai. Jadi di sini azannya juga adalah azan hanya satu kali ketika imam sudah mengucapkan salam. Dan itu dilakukan sebelum imam khutbah. Kemudian yang ketiga, khatib mengawali khutbah Jum'ah dengan mengucapkan tahmid, syahadat, salawat, wasiat taqwa, dan membaca beberapa ayat suci Al-Quran, lalu menyampaikan tausiah. Ini urut-urutannya. Jadi ketika selesai azan, kemudian khatib membaca tahmid, kemudian khatib membaca syahadat, kemudian membaca salawat, wasiat taqwa, dan lain sebagainya. Tentunya kalau kita urutkan membaca tahmid misalkan yang sudah sering kita kenal itu dengan alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna, dan seterusnya. Setelah itu kemudian nanti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian setelah itu Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Setelah salawat dilanjutkan dengan wasiat taqwa. Kalau dengan berbahasa Arab, ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kalau mau dilanjut ada ungkapan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, setelah wasiat taqwa itu, kemudian dilanjut dengan membaca salah satu ayat suci Al-Quran, di mana ayat yang dibaca ini adalah ayat yang merupakan nanti yang akan dibahas sebagai tausiah. Misalkan kita akan membahas tentang masalah bencana, maka yang dibaca adalah berkaitan dengan ayat-ayat bencana itu, dan seterusnya. Kemudian setelah itu kita menjabarkan tausiah atau nasihat-nasihat apa yang kita ingin sampaikan kepada para jamaah. Kemudian selanjutnya para siswa sekalian, setelah di dalam melaksanakan tuntunan khutbah tadi, ya, maka secara rincian selanjutnya pertama adalah membuka khutbah dengan tahmid. Sudah tadi ya. Kemudian yang kedua membaca syahadat. Yang ketiga membaca salawat. Yang keempat menyampaikan tausiah wasiat taqwa. Yang kelima membaca beberapa ayat suci Al-Quran. Lalu menyampaikan tausiah kepada orang banyak tadi, jamaah tentunya. Dan yang keenam adalah setelah khutbah pertama selesai, khatib duduk sebentar. Di sini memang dijelaskan tidak ada doa khusus antara dua khutbah. Baik untuk khatibnya itu sendiri maupun untuk jamaah.
Nah, kemudian berdiri kembali untuk menyampaikan khutbah yang kedua. Walaupun memang kalian pernah mendengar di beberapa ada pendapat atau pernah membaca mungkin di beberapa buku ada katanya doa-doa di sela-sela dua khutbah itu. Nah, itu memang terjadi ikhtilaf, perbedaan di kalangan para ulama. Nah, yang ketujuh, khutbah kedua diakhiri dengan doa dan penutup khutbah. Ketika berdoa dituntunkan untuk mengacungkan jari telunjuknya. Maka contohnya begini, ketika kita mau berdoa, setelah kita membaca hamdalah, membaca syahadat, membaca sholawat, kemudian nanti wasiat taqwa lagi. Kemudian ketika kita ingin berdoa, diawali juga dengan tahmid dulu. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Misalkan. Ketika kita mau berdoa, ngacungkan telunjuk seperti begini. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat dan seterusnya. Jadi ngacungkan begini. Itu bagi khatibnya. Sedangkan makmumnya nanti memang ada di dalam tarjih Muhammadiyah, keputusan tarjih Muhammadiyah, itu memang khatib itu sebaiknya tidak mengamini dengan keras. Ya, tidak mengamini dengan keras, cukup di hatinya masing-masing. Itu di dalam fatwanya itu hanya cukup dengan mengamini di dalam hati masing-masing. Tidak usah dikeraskan. Supaya apa tujuannya di sana? Yang pertama supaya jamaah mendengar apa yang disampaikan oleh khatib ketika khatib itu berdoa. Biar jamaah tidak keliru ketika membaca amin, amin, dan seterusnya. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama oleh para siswa sekalian. Yang kedelapan, setelah selesai berdoa, khatib turun dari minbar dan muazin mengumandangkan iqamah untuk pelaksanaan salat Jum'ah. Nah, gitu. Jadi ini memang turun dari minbar, kemudian qomah dan melaksanakan sholat Jum'ah. Di dalam pelaksanaan sholat Jum'ah, ini terdiri daripada 2 rakaat. Kenapa 2 rakaat? Nah, memang di sini ada penjelasan bahwa 2 kali khatib tadi adalah merupakan, kalau bahasa kita ini, disebutnya pengganti daripada 2 rakaat. Nah, maka disebutnya syarat sahnya sholat Jumat itu adalah jamaah juga harus mengikuti khutbah 2 kali. Itu harus mengikuti khutbah 2 kali. Maka ketika dia sholat 2 rakaat pun dilaksanakan setelah mendengarkan 2 kali khutbah itu. Nah, setelah itu para siswa sekalian, yang ke-10, khutbah Jum'ah itu jangan panjang-panjang. Harus dipersingkat khutbah dan memanjangkan sholatnya. Maka tadi di awal Ustaz sudah menyampaikan bahwa khutbah Jum'ah itu minimal 10 menit sampai 15 menit. Tidak usah panjang-panjang. Karena ini memang inti daripada tausiah yang disampaikan kepada para jamaah ketika kita sedang melaksanakan khatib. Dan sedangkan sholatnya diperpanjang. Nah, maksudnya diperpanjang di sini ada tuntunan daripada Rasulullah SAW bahwa Rasulullah itu kalau melaksanakan sholat Jum'ah, maka Rasulullah pada rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah itu membaca surat Al-A'la. Ya, membaca surat Al-A'la pada rakaat pertama dan membaca surat Al-Ghasyiyah pada rakaat yang kedua. Atau pada rakaat yang pertama membaca surat Jumu'ah, sedangkan pada rakaat yang kedua membaca surat Al-Munafiqun. Nah, ini juga
diperbolehkan. Rasulullah menuntunkan surat-surat yang dibaca ketika kita sedang melaksanakan atau sedang mengimami sholat Jum'ah. Memang di sini berkaitan dengan apakah boleh imam dan khatib itu berbeda. Nah, memang sebaiknya antara khatib dan imam itu menjadi satu paket. Tidak usah berbeda atau bergantian. Jadi kalau sudah khatib langsung menjadi imam. Tidak usah harus diganti dengan yang lainnya. Kecuali ada hal-hal yang memang di luar daripada kebiasaan. Maksudnya kebiasaan di sini karena khatibnya mungkin tadi batal. Daripada nanti diimami oleh khatib yang sudah berhadas, maka lebih baik khatibnya yang diganti oleh jamaah yang tentunya jamaah di sini kemampuannya tidak jauh berbeda dengan khatib itu sendiri. Para siswa sekalian, nah ini dasar hukum yang tadi Ustaz sudah sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surat Al-Jumu'ah ayat ke-9 bagian daripada dasar hukum kenapa Allah mewajibkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah Jum'ah. Maka di sini hukumnya khutbah merupakan syarat salat Jum'ah. Jadi khutbah merupakan salat Jum'ah. Khutbah merupakan sunnah Jum'ah. Itu. Pendapat yang kuat dalam permasalahan ini ialah pendapat yang pertama. Ini terjadi perbedaan pendapat berkaitan dengan hukum masalah khutbah Jum'ah di sini. Tetapi yang paling afdal adalah khutbah merupakan syarat sah salat Jum'ah. Jadi para siswa sekalian itu tidak boleh menyepelekan khutbah Jum'ah. Kita harus hadir ke masjid ketika sebelum imam naik minbar. Bahkan dituntunan oleh Rasulullah SAW itu kita hadir ke masjid itu memang lebih baik 1 jam atau setengah jam imam sebelum naik minbar. Untuk apa? Kita disunahkan untuk memperbanyak ibadah-ibadah. Ibadah-ibadah yang sunnah. Tentunya ibadah salat sunnah di sini. Ada sebuah keterangan di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW bahwa Rasulullah melaksanakan salat sunnah sebelum khutbah Jum'ah itu tidak terhitung. Jumlahnya pun tidak ada batasannya berapa kali rakaat, yang penting jumlahnya genap. Yang penting jumlahnya genap, mau 2, 4, 6 sampai misalkan 100 rakaat atau misalkan sampai berapa puluh rakaat. Silakan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Itu yang dituntutkan oleh Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kemudian para siswa sekalian, orang yang melaksanakan khutbah Jum'ah itu harus memenuhi syarat. Yang pertama, khatib berdiri di hadapan orang banyak. Harus berdiri. Kecuali memang kalau khatib itu tidak mampu berdiri, maka dia pun duduk. Duduk di tempat yang agak lebih tinggi daripada jamaah. Maka maksudnya di sini berdiri juga biar jamaah tahu. Apalagi kalau masjidnya itu tinggi, luas, lebar. Nah, biar jamaahnya tahu. Sehingga di beberapa masjid dipasang alat televisi, misalkan biar jamaah melihat siapa yang menjadi khatib dan bisa mendengarkan secara jelas. Yang kedua, syarat khutbah Jum'ah itu adalah khutbah dilaksanakan 2 kali setelah tergelincirnya matahari dengan ringan atau pendek daripada bacaan salatnya. Tadi sudah saya sampaikan, minimal khutbah yang pertama itu adalah misalkan 10 menit sampai 12 menit. Nah, sedangkan khutbah yang kedua karena itu adalah merupakan doanya paling cukup dengan 3 sampai 4 menit. Sehingga kalau kita simpulkan khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua itu
cukup antara 15 menit sampai 17 menit. Yang ketiga, khutbah Jum'ah disunahkan membaca puji. Dalam hal ini adalah tahmid. Tahmid yang sering kita kenal, para siswa mungkin sudah sering membaca tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin atau alhamdulillahilladzi hadana li hada dan seterusnya. Kalau memang para siswa sudah bisa berbahasa Arab dengan baik, bisa membuat kalimat untuk tahmid ini sebagai pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu, misalkan begitu. Kemudian bersolawat kepada Nabi, ada yang solawatnya memang ada yang dipersingkat, ada yang agak panjang, misalkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Contoh, ini solawat ketika kita melaksanakan khutbah Jum'ah. Perintah wasiat, tadi Ustaz sudah menyampaikan, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Atau kalian bisa menyambung lagi dengan salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu wasiat takwa. Nah, berkaitan dengan berdoa, dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, nah ini nanti pada khutbah yang penutup pada khutbah yang pertama, ada juga yang nanti pada penutup khutbah yang kedua. Membaca ayat Al-Qur'an ini ketika kita ingin memulai tausiah. Tentunya tadi juga Ustaz sudah menyampaikan ayat Al-Qur'an di sini juga adalah ayat-ayat yang akan berkaitan dengan tema yang sedang kita akan sampaikan kepada para jamaah. Yang keempat, para siswa sekalian, syarat khutbah Jumat itu adalah khutbah Jumat dilaksanakan di dalam masjid. Dilaksanakan di dalam masjid. Maka antara khatib dan jamaah itu harus berada dalam satu tempat, yaitu di dalam masjid. Kalaupun toh misalkan sampai emperan, yang penting emperan itu nyambung dengan masjid. Itu karena saking membludaknya, karena saking banyaknya jamaah. Silakan, tapi yang penting pelataran itu atau halaman itu masih nyambung dengan halaman masjid. Nah, yang perlu kita tegaskan, para siswa sekalian, jika dilaksanakan di luar masjid, maksudnya mungkin bisa di sini adalah berbeda, maka tidak sah karena khutbah Jum'ah pelaksananya seperti salat Jum'ah. Artinya harus berada di dalam satu tempat. Artinya tidak boleh dilakukan di lapangan. Harus berada di dalam masjid. Nah, para siswa sekalian, yang kelima sebagai syarat khutbah Jum'ah itu, khutbah Jum'ah dilaksanakan sebelum salat, dan jika dilaksanakan setelah salat maka tidak sah. Ini rangkaiannya. Jadi khutbah dulu baru salat. Tidak boleh dibalik. Salat dulu baru khutbah. Berbeda dengan salat Idul Fitri atau salat Idul Adha. Kalau Idul Fitri kan salat dulu baru khutbah. Idul Adha salat dulu baru khutbah. Sedangkan kalau khutbah Jum'ah di sini adalah khutbah dulu baru salat. Ini yang harus kita pahami bersama. Khutbah Jum'ah dihadiri oleh jamaah Jum'ah. Nah, memang di sini terjadi perbedaan ulama. Imam Syafi'i misalkan menargetkan minimal jamaah itu harus 40. Nah, di sini juga ada pendapat yang lain, yang namanya jamaah itu ya jamaah. Tidak dihitung jumlahnya. Berapapun silahkan bisa melaksanakan pelaksanaan ibadah Jum'ah. Yang penting di situ ada khatib, ada muazin, dan ada mustami. Soal mustaminya berapapun jumlahnya, itu silahkan. Tetapi kalau mustaminya memang sedikit, dan ada masjid yang bisa dihadiri dekat dengan masjid di mana kita melaksanakan soal ibadah Jum'ah,
maka mungkin kita bisa bergabung dengan masjid yang terdekat itu kalau memang jamaahnya memang sangat-sangat sedikit. Atau hanya misalkan 5 atau 6 orang. Nah, sedangkan kalau memang sampai 20-30 orang, ya silakan dilaksanakan Jumat secara mandiri di masjid di mana kita berada. Yang ketujuh, khutbah Jumat dilaksanakan dengan suara nyaring. Bisa dengan berbahasa Arab atau bahasa yang lain. Maksudnya kalau bahasa Arab di sini, kalau memang di kampung itu sudah pintar bahasa Arab semua, ya silakan khutbah Jumatnya dengan bahasa Arab. Kalau memang di kampung tersebut atau di daerah tersebut jamaahnya mampunya bahasa Jawa, ya sudah bahasa Jawa. Mampunya bahasa Indonesia, ya bahasa Indonesia. Mampunya bahasa Inggris, ya silakan bahasa Inggris. Jadi di sini berkaitan dengan khatib, tidak harus khutbahnya dengan berbahasa Arab terus menerus. Oh, Rasulullah aja bahasa Arab, ya memang Rasulullah karena berada di daerah Arab, sehingga yang Rasulullah sampaikan adalah dengan berbahasa Arab. Jadi yang namanya khutbah atau ceramah itu harus dipahami oleh jamaah. Maka karena kita berada di Indonesia, ya maka kita menyesuaikan dengan bahasa yang ada di Indonesia kita ini. Dengan suara nyaring. Nah, ini yang harus kita perhatikan para siswa sekalian. Khutbah itu tidak boleh pelan-pelan. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Apalagi misalkan kelihatannya kita tidak pede dan lain sebagainya. Harus pede, harus merasa yakin bahwa kita ini memang mampu. Memang nanti kita akan membahas pada pertemuan berikutnya apa saja yang harus kita siapkan supaya khatib itu memang memiliki kemampuan di dalam khutbah tadi. Yang kedelapan, seorang khatib harus duduk di antara dua khutbah dengan tenang seperti duduk antara dua sujud seukuran bacaan surat Al-Ikhlas. Bukan berarti membaca surat Al-Ikhlas, tetapi seukuran. Artinya jarak antara duduk yang satu dengan untuk berdiri kembali. Kalau dihitung ya nggak tahu berapa kali detik atau berapa kali detik untuk duduk ini. Nah, yang kesembilan, khutbah dilakukan dalam keadaan suci dari hadas besar dan hadas kecil. Suci dari badan, pakaian beserta tempat dan menutup aurat. Nah, maka di sini khatib itu harus hati-hati. Kalau memang dia was-was, sedang dalam kondisi sakit, perutnya kurang enak, kemudian itu harus hati-hati. Karena ini harus suci. Karena khutbah itu merupakan rangkaian daripada ibadah salat juga. Harus suci dari segala hal di mana khatib itu ingin melaksanakan khutbahnya. Para siswa sekalian, itu syarat-syarat yang harus terpenuhi di dalam melaksanakan khutbah Jumat. Sekarang memasuki terhadap rukun-rukun khutbah Jumat. Tadi juga sudah disampaikan, ketika kita sudah melaksanakan khutbah Jumat, maka urutannya ketika kita khutbah itu, pertama setelah muazin tadi menyampaikan azan, kemudian khatib berdiri lagi, pertama kali yang disampaikan adalah membaca tahmid. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Nah, ini contoh tahmid. Kita bermunajat atau memuji Allah Subhanahu wa taala. Setelah tahmid itu selesai, walau hal kafirun, kemudian bersyahadat tadi. Mohon maaf ini agak terlewat. Bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Gitu. Kemudian yang ketiga, berwasiat bersalawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ila yaumiddin. Wasiat. Nah, kemudian setelah wasiat, yang keempat adalah wasiat takwa.
Tadi juga Ustaz sudah sampaikan, bisa dicontoh begini supaya penegasannya. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu contohnya wasiat takwa. Tapi kalau ada beberapa surat ayat yang berkaitan dengan takwa juga, nanti bisa dibaca lagi sampai 2 atau 3 ayat berkaitan dengan wasiat takwa di sini. Tapi kita tidak usah panjang-panjang berkaitan dengan mukadimah di sini. Wasiat takwanya mungkin cukup 1 ayat tadi ditambah dengan usikum wa iyaya bitaqwallah. Yang kelima, membaca ayat Al-Qur'an yang bisa dipahami dari salah 1-2 khutbah tadi. Bisa yang pertama, misalkan tadi kita ingin membicarakan tentang musibah COVID-19 ini. Misalkan kita baca berkaitan dengan ayat musibah di sini. Misalkan, Bismillahirrahmanirrahim, kullun nafsin da'iqatul maut. Al-ayah misalkan. Nah, terus begitu. Nah, yang keenam, di dalam mengakhiri khutbah, ya, baik khutbah, tentunya khutbah yang kedua, berdoa kepada orang mukmin mengenai urusan akhirat. Contohnya apa? Misalkan yang sering kita dengar, Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribu mujibu da'wat. Dan ditambah dengan doa-doa yang lain yang sifatnya mendoakan untuk orang banyak. Maka Ustaz ingatkan, ketika kita mendoakan orang banyak, jangan menggunakan doa untuk diri sendiri. Contohnya apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbala. Nah, itu kan doa untuk diri sendiri karena menggunakan inni as'aluka. Kalau kita ingin mendoakan orang lain berarti Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, menggunakan kata jamak supaya kita mendoakan untuk orang banyak. Nah, ini urut-urutan ataupun ketika kita sedang berkhutbah. Kemudian setelah tadi membaca ayat suci Al-Quran, baru kita menyampaikan isi wasiat ataupun isi tausiah yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat. Dengan tentunya nanti bahasa-bahasa yang jelas, bahasa yang bisa dipahami oleh masyarakat, jangan terlalu bahasanya yang tinggi sehingga masyarakat tidak paham dengan apa yang kita sampaikan. Para siswa sekalian, di dalam khutbah Jumat ada beberapa sunnah yang harus kita pahami juga. Yang pertama, khutbah dilaksanakan dalam keadaan suci dan menutup aurat. Ini beberapa pendapat para ulama sudah sepakat. Harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar dan harus menutup aurat. Khutbah dilakukan di atas minbar sebagaimana kesepakatan ulama dan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khatib duduk di atas minbar sebelum dimulai khutbah Jum'ah. Maksudnya di sini setelah khatib membaca salam, kemudian muazin mengumandangkan azan, nah khatib duduk terlebih dahulu. Yang keempat, khatib berdiri menghadap orang banyak tanpa menoleh ke kanan dan ke kiri berdasarkan kesepakatan para ulama. Jadi fokus. Tentunya noleh di sini misalkan ke kanan dan ke kiri itu artinya kita hanya melihat saja. Nah, kita memperhatikan tidak sampai harus muter ke kanan, muter ke kiri. Cukup dengan hanya sekedar fokus ke depan, walaupun ada ke kanan dan ke kiri pun tidak sampai menoleh terlalu jauh ke kanan maupun ke kiri. Mengucapkan salam kepada orang banyak. Ini pada awal, sebelum dikumandangkannya azan.
Ini di awal-awal ya, di awal-awal. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian muazin mengumandangkan azan. Nah itu. Jadi tidak ada yang lain. Hanya pada awal saja kita mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dikumandangkan azan oleh seorang muazin. Dimulai dengan tahmid, syahadat, salawat, peringatan membaca nasihat dan peringatan membaca ayat Al-Quran 2 kali khutbah, duduk di antara 2 khutbah dan mengulangi bacaan tahmid dan salawat kepada Nabi. Ini untuk pada khutbah yang kedua. Mendengar khutbah pada suatu kaum dan mengeraskan suaranya. Ini harus nyaring. Khatib itu harus nyaring suaranya. Tapi bukan berarti teriak-teriak. Harus nyaring. Harus suaranya ditinggikan. Tapi bukan berarti teriak-teriak. Biar jamaahnya juga ada motivasi untuk mendengarkan. Khatib meringkas 2 khutbah, yakni khutbah kedua lebih pendek daripada khutbah yang pertama. Itu, khutbah yang kedua misalkan bisa sampai 10-12 menit, sedangkan khutbah yang kedua hanya 2-3 menit saja. Para jamaah Jumat diam pada saat khutbah sedang khutbah atau khatib sedang khutbah. Artinya jamaah itu hanya sekedar mendengarkan saja. Tidak boleh melakukan aktivitas yang lain. Misalkan baca Quran, baca risalah Jum'ah, atau bahkan dilarang membaca HP ketika khatib sedang menyampaikan khutbahnya. Pokoknya hanya mendengarkan saja. Bahkan di dalam sebuah keterangan atau hadis Nabi kita Muhammad SAW, Rasulullah pernah menyampaikan, jangankan melakukan aktivitas yang lain, Rasulullah itu menyampaikan, kalau hanya sekedar kita mengatakan melarang kepada orang lain yang melakukan aktivitas, itu juga dikatakan bahwa ibadah Jum'ahnya sia-sia. Ibadah Jum'ahnya sia-sia. Apalagi misalkan kalau kita sedang melaksanakan ibadah Jum'ah, jalan-jalan, motong kuku, atau main HP, atau baca Quran dan lain sebagainya, sementara khatib sedang menyampaikan khutbahnya, nah ini maka dilarang. Hanya sekedar mengatakan itu aja dilarang, apalagi melakukan yang lainnya. Para jamaah yang sudah masuk masjid hendaklah melakukan tahiyatul masjid 2 rakaat. Walaupun imam sedang melaksanakan khutbah Jum'ah. Jadi para jamaah sekalian, para siswa, ini harus dibiasakan. Ketika kita memasuki masjid itu, sebelum duduk lakukan sholat tahiyatul masjid. Entah itu mau melaksanakan ibadah Jum'ah atau pada waktu-waktu yang lainnya. Mungkin kalau waktu yang lainnya ada namanya sholat qobliyah. Atau kita juga bisa niatkan setelah sholat qobliyah itu juga sholat tahiyatul masjid. Nah, khusus pada waktu ibadah Jum'ah di sini, ketika kita masuk ke masjid, lakukanlah dibiasakan sholat tahiyatul masjid. Walaupun imam atau khatib sedang melaksanakan khutbah. Karena ini ada dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW, ketika Nabi sedang khutbah, kemudian ada jamaah yang baru datang dan dia hendak duduk, maka Nabi menanyakan kepada orang ini, apakah kamu sudah sholat? Belum. Maka Rasulullah menyuruh untuk orang ini berdiri lagi dan melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Imam atau khatib turun dari minbar. Ini maksudnya kalau sudah selesai menyampaikan khatibnya, terutama pada khutbah yang kedua, untuk dilanjutkan melaksanakan sholat Jum'ah. Nah, sekali lagi perlu diingatkan bahwa sholat Jum'ah adalah 2 rakaat, dan itu pun disunahkan pada rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah,
membaca surat Al-A'la. Sedangkan pada rakaat yang kedua membaca surat Al-Ghasyiyah. Itu sunnah Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini para siswa sekalian, kadar 4, 5, dan 6. Mudah-mudahan dari sedikit penyampaian fikih khutbah Jumat ini, kita bisa memahami apa saja yang harus dilakukan oleh seorang khatib atau jamaah ketika kita melaksanakan khutbah Jumat. Karena ini menjadi sesuatu yang sangat penting, kita tidak boleh menyepelekan berkaitan dengan khutbah Jumat di sini. Sehingga kita hadir ke masjid ketika sudah iqomah. Nah ini kita harus hindari karena antara khutbah Jumat ini merupakan syarat sah salat Jumat. Maka kita usahakan datang ke masjid, hadir ke masjid itu ya minimal 5 menit sebelum dikumandangkannya azan dalam rangka melaksanakan salat atau ibadah Jumat ini. Para siswa sekalian, kadar 4, kadar 5, dan kadar 6, mudah-mudahan dari sedikit pembicaraan ini atau pembahasan tentang masalah fikih khutbah Jumat di sini, kalian sudah bisa sedikit banyak mempraktekkan di lingkungan masing-masing. Tentunya di masa pandemi di sini, maka para siswa, terutama yang sudah memasuki naik tingkat ke tingkat 5 dan tingkat 6, kalau memang ada kesempatan untuk bisa khutbah Jumat, maka silakan kalian untuk berlatih melaksanakan khutbah Jumat di sini, tentunya dengan tata cara yang sudah dituntunkan oleh Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam kondisi sehat walafiat dan terus-menerus bisa belajar meningkatkan ilmu pengetahuan ini dalam rangka untuk meneruskan estafeta kehidupan pada orang tua kita di masa yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.